Pasal 372 KUHP pidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelaku dengan sanksi pidana. Dengan tercetaknya surat ini, maka kami pihak legal Aku Laku akan menindak tegas Anda sesuai perundang-undangan yang ada. 78 KUHP, penipuan tidak mengakui pinjaman atau pemalsuan data. Kayak mana seseorang tidak mengakui pinjaman? Dia itu mengakui. Dia memang berhutang, tapi duit dia nggak ada. Dan malah menarik ya, cukup menarik kalau menurut saya. Karena di sini saya jumpain itu dikirim dari teman-teman semuanya itu tentang ini ancaman dari Aku Laku gitu loh ya. Ini kan gimana ya, selaku pinjol legal loh, apalagi izinnya dari Aku Laku ini multi finance kan. Dan dia bukan pinjol abal-abal yang ada di Indonesia ini, tapi sudah pinjol yang cukup ternama dan cukup lama bermain di jasa keuangan di Indonesia. Tapi sangat disayangkan hal pengancaman seperti ini dari dulu saya itu ketika membahas tentang Aku Laku ya selalu dengan keluhan saya itu adalah penagih mereka gitu loh. Kalau dari segi mereka tentang menerapkan bunga plus denda walaupun agak tinggi tapi masih masuk di akal lah ya. Tapi kalau dari segi penagihannya itu kurang masuk di akal. Tengok di channel saya itu video yang viral yang orang yang badan besar yang sedang terjadi cekcok mulut dengan si debetur itu kan terjadi di daerah Jakarta Barat kan, memang si debeturnya, dan sampai juga diiringi oleh rekan saya untuk ke Aku Lakunya dalam penyelesaian gitu loh, penyelesaian gimana tahap penyelesaiannya gitu kan. Dan sekarang masih juga dengan hal yang sama gitu loh, juga dari segi ancaman dan tekanan dari pihak Aku Laku ya. Ini Anda semuanya silahkan disupport dulu channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi, kalau bisa cepat mencapai mengetahui bahwa ada solusi utang yang selalu membenahi mental mereka, memberikan motivasi dan edukasi buat semua teman-teman yang terjebak. 7.1-10571 18-33 DKSP AL ya, atas nama D, nomor total tagihan, nomor darurat, pasal 378 KUHP. Udah main pasal-pasalan awal udah main hukum-hukuman kayak gini gitu loh, masih memakai menggunakan tekanan-tekanan busuk yang dari dulu gak pernah hilang ya dari seorang debt collector, apalagi dengan menggunakan pasal 378 KUHP, penipuan tidak mengakui pinjaman atau pemalsuan data. Kayak mana seseorang tidak mengakui pinjaman? Dia itu mengakui. Dia memang berhutang, tapi duit dia nggak ada. Dan malah dipelintir kemana-mana. Ya, si DC seperti ini, ketika Anda beradu argumentasi dengan mereka tatap muka, mereka akan habis bahan ini. Ya, tapi kalau Anda berargumentasi dengan mereka via WA, Anda akan kalah dengan sendirinya. Makanya ketika Anda mendapatkan satu tekanan yang seperti ini, itu tampil di layar Anda, saya menyarankan lebih baik itu nggak usah Anda gubris, tidak usah Anda balas. Ya cukup kalau Anda masih pengen balas, nggak usah iringi tentang pasalnya lah, tentang ini nggak usah. Cukup Anda sampaikan sudah, Anda datang aja ke rumah saya screenshot ini WA Anda. Nanti kita bicarakan, kita berhadapan-hadapan. Mau Anda bawa saya ke kasus hukum, mau Anda bawa saya ke kasus mana aja juga nggak ada masalah. Yang penting Anda hadir dulu ke rumah saya. Ya, itu aja balasannya. Habis itu pasal 371 KUHP, penggelapan tidak mau membayar, selalu menghindar dan memblokir kontak. Kayak mana pula penggelapan tidak mau membayar, selalu menghindar dan memblokir kontak? Itu kan tambah-tambahan aja. Ya. Kayak mana orang itu penggelapan dikatakan penggelapan? Penggelapan ini habis dapat uang, data dia semuanya palsu, dia lari entah kemana,
itu baru gitu loh. Ini datanya valid, dia ada di rumah, alasan dia tidak membayar itu memang fakta, uang tidak ada, ya. Habis itu memblokir kontak kayak mana, ya. Anda itu kan selalu menggunakan hal-hal seperti ini, sehingga pihak si debitur itu malas berkomunikasi dengan debt collector karena mereka tidak mendapatkan solusi sama sekali. Yang ada hanyalah tekanan yang menambah stres dari diri merekanya, ya. Habis itu pasal 372 KUHP pidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelaku dengan sanksi pidana. Dengan tercetaknya surat ini, maka kami pihak legal Aku Laku akan menindak tegas Anda sesuai perundang-undangan yang ada. Tapi jika memang Anda bertikat baik, buktikan dengan mengirim struk pembayaran di Aku Laku hari ini. Kami tunggu untuk respon dan itikat Anda maksimal jam 15.00 WIB. Terima kasih. Oke. Cukup penasaran ya? Setelah mereka memberikan kalimat-kalimat dengan bahasa penekanan, dengan menggunakan pasal 378, 372, 371, habis itu di bawahnya, jika memang Anda ada itikat baik. Ya. Di sini, poin bawah itulah sebenarnya mereka. Ya, poin atas itu hanya melakukan tekanan kepada Anda. Itu adalah bagian dari pola mereka untuk menagih Anda. Poin yang sebenarnya mereka itu tukang tagih. Tujuan mereka adalah uang. Tapi mereka sengaja menggunakan sedikit-sedikit pasal. Seperti video-video saya sebelumnya saya sampaikan. Kenapa si debt collector itu selalu keenakan menggunakan pasal dalam menakut-nakuti seseorang? Karena dia merasa berhasil. Ya, merasa berhasil. Berhasil mengarahkan orang untuk gali lubang tutup lubang. Berhasil mengarahkan orang untuk menjual harta benda mereka, berhasil menakut-nakuti orang supaya stres. Ya. Makanya pasal 378, 372, 371 itu selalu menjadi bahan-bahan bagi mereka yang sangat spesifik dari DC untuk menekan si debitur. Dan ketika pasal ini sudah tidak mempan lagi kepada Anda, dia akan melakukan penekanan, kami akan datang ke rumah. Kami akan turunkan tim legal kami. Kami akan ambil aset-aset Anda. Bohong semuanya itu, ya. Tinggal Anda sampaikan, ya sudah. Kalau memang seperti itu, saya stop membayar, saya berhenti membayar online, saya tunggu Anda di lokasi saya. Gituin aja. Karena poin mereka ini, jika memang Anda beretikat baik, buktikan dengan mengirim struk pembayaran di Aku Laku hari ini. Ya. Terus buat apa mereka menggunakan pasal 378 KUHP, pasal 371 KUHP, pasal 372 KUHP, buat apa? Ya, kalau di poin bawah masih bertanya soal tagihan. Ya, kalau memang orang itu melakukan penipuan, ya laporin aja lah segera. Ya, nggak perlu juga kan kita harus buktikan dengan bayar struk ini segala macam. Ini kalau poin dia salah, emang bisa dibenarkan dengan struk pembayaran. Itulah logika itu. Makanya saya bilangin sama teman-teman, ini logika sebenarnya. Ya, kalau memang kita salah, terus habis itu kita berikan ini struk saya, habis itu kesalahan kita menjadi benar, nggak masuk di akal. Ini negara hukum, ya. Makanya DC itu setiap kali dia melontarkan pasal-pasal seperti ini, pasal 378, 371, 372, ketika dia sudah mengucapkan, habis itu di bawah dia mengucapkan satu tagihan, sampaikan kepada mereka, saya nggak bayar lagi. Sampaikan aja seperti itu, saya nggak bayar lagi. Anda mau datang ke rumah saya, silahkan. Anda mau mengunjungi saya ke alamat, silahkan. Anda menyatakan saya adalah data palsu, Anda silahkan laporkan saya. Nanti kita bereskan secara hukum yang ada di negara ini. Ya, jadi Anda nggak usah takut dan Anda selalu berada di bawah tekanan ini. Karena kalau Anda tidak mampu keluar dari tekanan ini, Anda makin hancur loh teman-teman semuanya. Ya, inilah yang membuat lubang kehancuran yang sebenarnya buat Anda itu. Tapi kalau Anda tidak terpengaruh dengan ancaman-ancaman seperti ini, Anda hanya berfokus bahwa ini adalah bagian dari penagihan. Mana mungkin kalau kita sudah tepat dengan pasal 378, 371, 372, hanya sebatas kita ngirimin surat struk bukti pembayaran kita, habis itu pasal yang digunakan buat kita itu bahwa kita ini adalah bersalah menurut versi mereka. Kalau nggak mungkin kan mereka melontarkan pasal itu. Cuman kita kasih struk, kesalahan kita langsung hilang. Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal. Makanya ini hanyalah sebagian penagihan saja. Ya, dan teman-teman yang selalu ketakutan dengan pasal ini, inilah yang sangat berbahaya. Kenapa? Semakin Anda ketakutan, semakin enaklah DC menggunakan ancaman-ancaman seperti ini untuk menekan saudara kita yang lainnya.
Ya, makanya ketika mendapatkan hal seperti ini, jangan pernah takut. Habis itu yang nggak kalah pentingnya, teman-teman juga sering nggak menengok, contoh ini di poin bawah, Anda boleh lihat di layar Anda. Kami tunggu untuk respon dan etikat Anda maksimal jam 15.00. Ya, kenapa selalu mereka menekankan jam 1 lah, jam 12 lah, jam 3, jam 5, jam 7? Kenapa? Jam 12 jam-jam istirahat mereka. Ya. Kalau Anda sebelum jam 12 sudah membayar, otomatis selesai itu mereka dapat bonus dan langsung makan. Ya, berarti satu persoalan telah selesai. Jam 15 itu jam siap-siap mau pulang kantor. Kalau Anda membayarkan di jam-jam itu, oke, ya, habis Anda bayar dia langsung pulang. Ya, karena itu jam-jam semuanya jam istirahat lah disuruhnya. Sebelum jam 12 Anda sudah bayar. Ya, atau jam 2 Anda sudah bayar. Karena kalau jam 2, jam 12 mereka istirahat. Sampai jam 1 setengah 2 baru masuk. Jam 2 Anda datang. Kan pas setelah jam istirahat mereka Anda datang. Kan itu dalam logika, makanya logika ini sangat penting. Kenapa mereka menerapkan jam-jam ini? Jam 15 harus dibayar. Ya, berarti kalau jam 15 harus dibayar, jam 4 atau jam 5 mereka udah pulang gitu loh. Ya. Jam 8 malam harus dibayar. Berarti dia sedang di rumah di kedai kopi, butuh duit untuk bayar hutang di warung. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, tolong lebih kita juga pengen lah ya perubahan. Jangan ada lagi yang terpengaruh dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ya, dan tolong juga di-report kepada OJK, tapi saya juga nggak ada ngaruh lagi lah ya. Udah sering ini ancaman-ancaman seperti ini dilaporkan ke OJK pun juga OJK nggak akan tanggapi, karena memang kita nggak tahu lah ya, fungsi OJK itu dia sibuk memulihkan ekonomi kelas menengah ke atas, bukan kelas menengah ke bawah. Ya, roda ekonomi, perputaran ekonomi pulih dari mana? Coba tengok kelas bawah ini masuk data atau tidak. Ya, jangan hanya di data kelas menengah aja. Ya, oke, dari teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja lah ya. Yang penting nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang perlu dicemasin. Yang penting jangan terhanyut dalam tekanan yang seperti ini, ya. Dan jangan lupa juga kalau Anda suka